Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina, amma ba'd. Ikhwani wa akhwata fid din, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, yang sangat luar biasa, yang tak terhitung yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa gunakan dalam ketaatan dan kebaikan, dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan semangat, diberikan taufik, istiqamah di atas jalan Islam, di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas millah yang hanif yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima olehnya. Kemudian ucapan salawat dan salam pula tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, anak dan keturunannya, kemudian untuk para sahabat, para tabi'in dan tabi'in yang telah berjuang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan untuk siapapun dari umat Muhammad alaihi salatu wassalam yang mengikuti mereka dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fid din, kembali kita bersama kitab Syarah Risalati Fadlil Islam li samahati al-mujaddid al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Pada pagi ini halaman yang ke-102, setelah kita membahas satu bab yang sangat penting, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan klaim, perkataan tanpa dalil, anggapan yang keliru, di mana orang-orang ahlul kitab mereka mengatakan bahwa Ibrahim alaihissalam itu berada di atas agama mereka. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bagaimana mungkin ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, mengklaim hal itu, sementara Ibrahim alaihissalam diutus jauh sebelum mereka. Yang sesungguhnya secara logika bahwa orang yang datang terakhir mengikut yang datang lebih awal, bukan yang lebih awal mengikut yang terakhir datang. Namun inilah anggapan yang berbeda tanpa dasar ilmu, anggapan yang keliru, anggapan yang salah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, ya ahlul kitab lima tuhajuna fi Ibrahim, wahai ahlul kitab, kenapa kalian berbantah, berselisih tentang Ibrahim? Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih, tidaklah Allah turunkan Taurat dan Injil, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, illa min ba'dih, setelah diutusnya Ibrahim alaihissalam. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian berfikir bahwa Ibrahim jauh sebelum kalian dan Taurat dan Injil jauh setelah Ibrahim diutus diturunkan? Ikhwani wa akhwati fid din, ini adalah anggapan yang keliru, bahwa mereka mengaku bahwa berada di atas millah Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakin kana hanifan muslima, Nabi Ibrahim adalah nabi yang hanif, yang mengikhlaskan seluruh ketaatan kepada Allah, dan muslim yakni muwahhidan, mengesahkan Allah, itulah yang sesungguhnya ada pada Ibrahim alaihissalam. Lalu dalam bab ini al-muallif, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat yang kedua tentang perkara Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qawlihi
ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim", barang siapa yang membenci millah Ibrahim, illa man safiha nafsah, kecuali pada dirinya ada kebodohan. Barang siapa yang meninggalkan, yang membenci millahnya Ibrahim, illa man safiha nafsah, kecuali pada dirinya ada kebodohan. Walaqad istafainahu fid dunya, kami telah memilihnya Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirati, dan sesungguhnya dia Ibrahim di akhirat laminas salihin, termasuk orang-orang yang saleh, hamba Allah yang saleh. Al-Baqarah 130. Ikhwani wa akhwati fiddin. Lalu kemudian dari ayat yang barusan kita bacakan pada halaman 102 ini, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan daripada pembahasan ayat ini. Qaulullah tabaraka wa ta'ala, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim", yakni makna kata raghiba an itu artinya tark. Raghiba fi dalam bahasa Arab diungkapkan raghibtu fi kada, atau ini artinya saya suka, saya ingin. Raghibtu an, raghiba setelahnya fi itu menunjukkan kesukaan, keindahan atau kecintaan. Tapi setelah raghiba an itu menunjukkan kebencian, meninggalkan. Raghibtu an kada, aku tidak suka dengan ini. Hal targhab fi safar, apakah ingin untuk pergi? Ya, qala na'am. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yarghabu an. Di sini maknanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, may yatrukuha, barang siapa yang meninggalkan millah Ibrahim, agama Ibrahim, faraghbatu an syai'i tarkuhu. Ya, faraghba an syai' itu artinya tarkuhu, meninggalkan. Amma raghbatu fi syai' fa innaha talabuhu. Ini perbedaan yang saya sampaikan tadi. Ini kita sekalian belajar bahasa Arab. Ar-raghbatu 'an syai' itu artinya tarkuhu, meninggalkan. War-raghbatu fi syai' itu artinya mengerjakan atau menginginkan. Nah, di sini Allah jelas mengatakan kepada siapapun, ya, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim, yang meninggalkan agama Ibrahim, illa man safiha nafsah. Ini bisa kita simpulkan, ya, bisa kita ambil sebuah pelajaran, barang siapa yang mencari agama selain agama Ibrahim, yang memilih agama selain agama Ibrahim. Agama Ibrahim agamanya apa? Agama tauhid, agama Islam. Barang siapa yang tidak berislam, illa man safiha nafsah. Di situ ada kebodohan. Di situ ada kebodohan. Yang berpegang kepada millah Ibrahim dan millahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang ada pada dirinya kebaikan. Inna dina 'indallahil Islam. Agama yang dipilih Allah adalah agama Islam. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Yang meninggalkan millah Ibrahim, maka ada pada dirinya as-safih. Irhamukallah. As-safih artinya adalah kebodohan. Ya, terdapat pada dirinya kebodohan. Ikhwani wa akhwati fiddin, ini harus kita pahami bahwa pilihan yang tepat adalah memilih Islam. Beragama dengan agama Islam, beragama dengan millah Ibrahim, Islam, millah yang mengesahkan Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa millatu Ibrahim fi dhiyat tauhid wal ikhlas lillahi azza wa jal. Mengikhlaskan tauhid kita kepada Allah, baik itu tauhid ar-rububiyah kita, meyakini Allah yang maha mencipta langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya. Dialah Allah yang mengatur, yang mengurusi alam ini, yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan yang mati. Ya, semua aturan, semua apa yang berlaku di alam semesta ini dan seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa. Kita esahkan itu. Kita esahkan Allah yang mengatur
Kemudian tauhid al-uluhiyah, setelah kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di antara keduanya. Lalu apa? Kita tunduk kepada Allah dengan ibadah. Esakan Allah dalam ubudiyah kita, dalam ketaatan kita. Ikhlaskan ibadah kita kepadanya. Salat kita lillah, puasa kita lillah, ya, sembelihan kita untuk Allah, bukan untuk penghuni ya sungai, penghuni laut, penghuni hutan, daratan, tak. Lillah. Potong karena Allah, ya, kemudian makan, kemudian tidak boleh kita ya jadikan ini sebagai wasilah untuk bisa menolak bala. Ikhlaskan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nadar adalah untuk Allah. Sumpah atas nama Allah. Seluruh apa yang kita lakukan dalam urusan ibadah, minta doa-doa kepada Allah, maka berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah asma dan sifat. Maka benarkan tauhid kita. Benarkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Yang meninggalkan milah Ibrahim kecuali ada pada dirinya as-safih. Ini bahasa Al-Qur'an ya. Kecuali ada pada dirinya kebodohan. Dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dia tidak memilih Islam, tidak memeluk Islam. Dia memeluk dan memilih Islam, agama selain agama Islam, maka termasuk di akhirat orang-orang yang merugi. Wa may yabtaghi ghaira al-islam madina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang mencari agama selain agama Islam sudah termasuk orang yang merugi, dan di akhirat orang-orang yang merugi. Ikhwani wa akhwati fiddin. Ini adalah satu hal yang mesti kita pahami bersama. Para jamaah sekalian, ini adalah nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Nikmat agama Islam, nikmat yang sangat mulia. Maka jangan sampai ada di antara kita ya atau orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, keluar dari agama yang kita yakini ini. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan was-safih was-safah wal khiffatu fil aql. Ya, ada kerendahan atau dalam akalnya kurang. Fa was-safihun fi nafsi. Ya, wa huwa yaz'um annahu aqil. Dia mengatakan dia berakal. Dia mengatakan pintar. Ya. Wa annahu hakim. Dia mengatakan dirinya hakim, ya, bijak. Wa mudrikul lil umur, seakan mengetahui seluruh perkara. Walakinnahu fil haqiqati safih, pada sesungguhnya dia adalah orang yang bodoh. Falladhi yatruk millata Ibrahim safih, yang meninggalkan millah Ibrahim adalah orang yang safih. Allah tabaraka wa taala telah mengatakan walaqad istafainahu, kami telah pilih. Allah yang menyebutkan, yang memilih Ibrahim adalah Allah tabaraka wa taala. Ya akhtarna Ibrahim alaihi salam fid dunya, di dunia ini, ya, wa innahu fil akhirati laminas salihin, di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Kita tahu Ibrahim alaihissalam disebut oleh para ulama bahwa dia adalah Khalilur Rahman, Abul Anbiya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah bapaknya para nabi. Kita ketahui bahwa anak keturunannya adalah menjadi para nabi dan rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin. Allah Taala mengatakan id qala lahu rabbuhu aslim. Tatkala Rabbnya berkata kepadanya aslim, ya, maka Islamlah engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin, ay akhlasa dinahu lillahi azza wa jalla wa taraka ibadatal awthani wal asnam, ya, mengikhlaskan agamanya untuk Allah, kemudian meninggalkan ibadah kepada berhala, kepada patung-patung, wa kassaraha wa hattamaha, yang menghancurkan berhala tersebut, menghancurkan patung-patung tersebut, wa tabarra'a min ahliha, kemudian dia, ya, membebaskan diri dari orang-orang yang menyembah berhala, wa hasala lahu ma hasala minal idza. Kita ketahui bahwa termasuk orang-orang yang mendapatkan ujian yang sangat berat. Ya, subhanallah, Ibrahim alaihissalam ujiannya sangat berat sekali. Ya, ujiannya sangat berat sekali. Inilah yang harus kita pahami, bahwa Ibrahim alaihissalam adalah
nabi yang menegakkan tauhid. Di saat semua orang tunduk kepada kesyirikan, kepada penyembahan selain Allah, Nabi Ibrahim tegak sebagai hamba Allah yang kokoh di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan apa? Ya, inna Ibrahim kanat ummah. Ibrahim disebut umat oleh Allah dengan satu keyakinan yang benar, walaupun semua orang di saat itu adalah orang-orang yang salah, yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin. Maka makna aslim ay yakni unqud li rabbil alamin azza wa jal, maka tunduklah kepada Rabb al-alamin, Rabb sekalian alam, ya. Wala tanqud li ghairih, jangan engkau tunduk dan patuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan kita dalam ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah 130 ini, bahwa yang memilih ya Islam adalah orang-orang yang memiliki ya, al-aql, ya, kemudian yang meninggalkannya maka termasuk orang-orang yang as-safih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, nah tentu di dalam menjaga agama ini kita perlu ya ilmu, kita perlu untuk bisa berada di atas agama yang benar ini, ya, di atas Islam. Maka kita perlu ilmu, kita butuh bekal, kita butuh pengetahuan, ya, agar bisa kita selamat dari penyimpangan-penyimpangan, selamat dari segala bentuk hal-hal yang tidak disukai Allah di dalam agama yang mulia yang kita yakini ini. Ikhwani wa akhwati fiddin. Kemudian al-muallif al-kitab menyebutkan setelah pembahasan ayat ini, wa fihi al-hadithul khawarij, aqad taqaddam, di sini dia sebutkan di dalam pembahasan ini juga ada hadis yang berbicara tentang khawarij yang telah disebutkan pada halaman sebelumnya, walaupun di sini al-muallif tidak mengulang kembali menyebutkan, menuliskan, namun tidak diisyaratkan oleh beliau fi hadzal bab al-hadits, dalam bab ini ada hadis alladzi fi awalil bab, di dalam babnya alladzi qablahu yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Orang-orang khawarij itu orang-orang yang keluar dari Islam, ya, orang-orang keluar dari Islam sebagaimana anak panah keluar dari busurnya, ya. Seperti itulah keadaan mereka. Tsumma la ya'uduna ilaih, mereka tidak kembali kepada Islam dengan sempurna. Hadhihi bid'atul khawarij, bahwa mereka yang mengatakan bahwa Islam tapi mereka berada di luar Islam. Ini munasabahnya, bahwa mereka Yahud dan Nasara, mereka mengatakan berada di atas milah Ibrahim, tapi sesungguhnya itu tidak benar anggapan mereka. Begitu juga dengan orang-orang khawarij. Mereka mengatakan Muslim, tapi mereka, ya seperti mana Nabi katakan, yamruquna minad din, mereka meninggalkan agama ini seperti mana anak panah meninggalkan busurnya. Inilah kondisi dan keadaan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengaku Muslim, tapi kita kemudian tidak mengamalkan Islam dengan benar, atau melakukan perbuatan-perbuatan atau keyakinan-keyakinan yang bisa mengeluarkan kita dari Islam. Ikhwani, ini hal yang sangat penting. Ya, Islam tidak cukup dengan ucapan. Islam tidak cukup dengan perkataan, dengan keyakinan saja, tapi dia dibuktikan dengan amal nyata dalam kehidupan kita. Dibuktikan dengan amal. Kita yakini dengan dalam hati kita, kita ucapkan dengan lisan kita, lalu kita buktikan dengan amal kita. Kita berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kita taat kepadanya, kemudian kita tunduk kepada syariat yang mulia ini. Inilah pembahasan kita pagi ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk mengikuti millah Ibrahim, ya, millah yang penuh dengan tauhid, mengikhlaskan seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di dalam doa kita pun diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam tentang bagaimana millah Ibrahim ini, millah yang bapak kita Ibrahim alaihi salam, ya, kita berada di atas millahnya dan kita berada di atas syariat, ya, yang mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anggapan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahud dan Nasrani bahwa Ibrahim
atas agama mereka, itu adalah anggapan yang salah. Begitu juga Allah mengatakan yang meninggalkan milah Ibrahim terdapat padanya as-safih. Intinya bahwa yang meninggalkan Islam, meninggalkan agama tauhid ini, maka di dalam dirinya terdapat as-safih. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, jauhkan kita dan keluarga kita, anak keturunan kita dari as-safih, dari kebodohan, ya, dari hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah dan kekuatan di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.